Yang pertama tahap-tahapannya, karena kita punya kaidahnya dari tarbiyatul aulad atau pendidikan ke anak begitu ya. Ya. Tapi ini bisa dipakai juga untuk kaidah kepada pasangan gitu, suami istri juga bisa. Kaidah yang pertama adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif. Jadi ta'lif dengan hamzah, ikat hati artinya, qabla sebelum, ta'rif dengan ain. Ta'rif memberikan penjelasan atau memberikan nasihat atau menjelaskan gitu. Jauh sebelum kita menjelaskan, menasehati, sebelum itu adalah ikat hati. Nah, strong from home yang paling pertama adalah kuat, apanya dulu? Ikatan hatinya dulu. Ikatan hati antara suami ke istri, istri ke suami, ikatan hati antara ayah ke anak, atau ibu ke anak. Ikat dulu hatinya. Taklif dulu sebelum ta'rif. Makanya dulu kita nih sempat bikin gerakan ayah mengasuh, kemudian buku juga bikin saatnya ayah mengasuh. Itu adalah definisi saya dari taklif atau mengikat hati. Dan itu bukan satu-satunya cara, atau itu bukan akhir dari perjalanan orang tua, bukan, tapi itu baru step pertama. Jadi strong from home yang pertama adalah ikat hati. Nah, sekarang aktivitasnya ketika banyak dirumahkan, ayah dan ibu dirumahkan, WFH begitu ya, saya titip banget apapun aktivitasnya, pokoknya semuanya goalsnya adalah untuk mendapatkan kembali hati anak. Barangkali yang sekarang mungkin sedang berjauhan hatinya gitu ya, antara anak dan orang tua, dapetin lagi hatinya, ikat kembali hatinya, aktivitasnya bisa banyak banget. Masya Allah ya, baik. Mungkin yang selama ini ada orang tua yang pergi pagi, pulang petang, semoga tidak penghasilan pas-pasan. Tapi iya, ini saatnya kembali dan ambil hati anak kita lagi ya. Tapi ini juga ini juga sebetulnya rada ini juga buat saya juga sebenarnya yang setiap hari di rumah. Kadang-kadang kita juga yang tiap hari di rumah belum tentu bisa mendapatkan hati kan. Belum tentu bisa mengikat hati, karena kadang-kadang karena judulnya aja kita di rumah, tapi kan kerjaannya dikerjakan di rumah. Jadinya ada waktu raga di rumah. Iya, ada momen di mana saat kita ngerjain sesuatu, anak kita minta sesuatu, kita juga jadinya gitu. Mungkin ada anak kita juga tersakiti dengan kata-kata. Punya tantangan ya, Bang. Iya, betul. Ya, betul. Nah, itu tadi ya. Berarti takrif qabla ta'rif. Taklif. Ya, taklif pakai hamzah. Ya, taklif qabla ta'rif, artinya mengikat hati sebelum kita menasihati. Betul sih. Ya, kadang-kadang kita mah ceplos aja menasihati itu ya. Betul. Kadang ada hikmah juga tuh, Kang, bener ya. Kalau orang-orang soleh tuh ya, orang-orang soleh itu kadang kalau dapat cerita dari Ustadz, kadang orang tua tuh nggak perlu menasihati, hanya dengan meluk, hanya dengan mendoakan dalam hati, tiba-tiba anak teh berubah lagi gitu ya, berubah aja kan. Ya, itu benar ya, maknanya terlalu gitu ya, Kang Ulub. Karena hatinya sudah diikat dulu ya, connect gitu, hati ke hati. Jadi kita tidak perlu merangkai kata-kata sedemikian rupa sebetulnya ya, Kang ya. Iya, betul. Cukup mengikat hati anak-anak kita. Oke, itu poin pertama, Kang Ulum. Ada lagi Kak yang? Nah, setelah itu strong from home yang berikutnya, yang ini bukunya belum saya tulis, tapi kaidahnya sudah dipegang kuat-kuat gitu. Siap. Yaitu ta'rif. Mulai itu ta'rif qabla taklif. Jadi ta'rif pakai ain sebelum taklif, kaf, taklif. Menjelaskan atau menasehati sebelum memberikan dia tugas gitu. Ternyata kalau kita sudah mengikat hati anak, berikutnya lisan kita juga harus bunyi gitu. Lisan bunyi itu nanclep gitu ke hati anak itu. Kalau bahasa tadi adalah ta'rif itu tadi ya. Bahasa-bahasa, saya lebih suka ngertiin ta'rif itu begini, kuat dalam narasi peradaban gitu. Wah, betul. Jadi nggak asal ceplos aja juga ta'rif tuh kita ini ya narasinya jelas gitu. Iya, jadi narasi itu kadang kita berbicara ke anak, tapi narasi juga kadang kita mendengarkan. Narasi juga kadang kita bercerita
narasi juga kadang kita bertanya begitu. Nah, itu masih ke ta'rif juga. Masih ke ta'rif. Saya tuh masih ingat banget orang tua, terutama ayah saya banyak banget nge-mention bapak gitu, nyebutnya bapak, saya ke ayah. Itu kalau di rumah setelah usia saya balik begitu ya, banyak banget narasi-narasi yang saya istilahkan narasi-narasi peradaban. Kayak misalkan contohnya begini, kalau besar, walaupun besar tapi dibuntut, tetap aja itu buntut ekor. Tapi walaupun kecil, tapi di hulu, tetap aja dia kepala gitu. Ini narasi peradaban. Narasi betul. Saya kan sebagai anak kan berpikir nih maksudnya apa ya? Di belakang besar tetap aja buntut begitu. Iya. Tapi kalau di depan walaupun kecil kepala, ya itu kepala gitu, lebih daripada buntut gitu. Buntut kan ikut kepala. Nah, kita kan sebagai anak ini maksudnya apa ya? Satu, saya nih harus jadi pelopor begitu. Walaupun kecil, tapi kalau pelopor tetap aja dia di depan. Tapi walaupun besar, kalau saya ngekor, follower ya tetap aja saya ngikut. Gitu. Atau makna keduanya dalam sisi mencari kerja dengan menciptakan lapangan kerja gitu Kang ya. Mencari kerja atau pekerjaan besar ya tetap aja ya disyukuri, tapi tetap aja itu adalah bekerja begitu. Tapi kalau menciptakan kerja, walaupun karyawan 1 orang misalkan atau 5 orang, tetap aja dia adalah kepala begitu ya. Dulu. Nah, ini narasi-narasi yang begini nih di rumah nih perlu nih orang tua untuk punya juga setelah taklif, tapi syaratnya setelah mengikat hati tadi. Iya. Makanya nggak heran ya Kang Wildan, Kang Ulum ini karena sering mention Bapak, berarti memang dididik dan dibesarkan juga oleh sosok orang tua yang narasi peradabannya kuat sekali. Alhamdulillah. Ya, wahai para ayah, semoga WFH ini menyadarkan kita kembalilah semua ke rumah. untuk. Tapi ini loh Kang, ada yang lucu ya. Kan harapannya di rumah tuh selama ini kita mengikat hati dengan anak. Saya sih dengan anak perempuan saya dekat nih sama Naima. Tapi karena beberapa 2 pekan ini bareng-bareng terus, saya tuh ada marahnya, agak ngebentak dia. Jadi sampai tadi pagi setelah mandi sambil nunggu sarapan tuh dia curhat, ngobrol sama Naima. Saya ngobrol. Oh iya. Sambil baca buku gitu tuh. Baba, Naima tuh sedih banget. Kenapa? Baba sekarang galak. Itu sedih banget kan, asli beneran. Padahal saya ya memang kemarin agak ini ya, mungkin karena boring ya Kang ya, saya nggak bisa nahan, agak ngebentak dia. Akhirnya dia tadi pagi cerita. Iya. Ya mungkin kondisinya bisa terbalik tuh Kang. Iya, emang kan banyak yang curhat di sosmed tuh. Jadi anak-anak itu pada kangen sekolah Kang sekarang. Iya, karena ternyata orang tuanya tidak seramah guru-gurunya di sekolah. Iya. Nah, lu ada ini nggak pengalaman atau apa tips biar mengatasi keboringan tadi, biar kita juga nggak kepancing buat marah lagi ke anak di tengah kondisi kayak gini nih, udah 10 hari lebih ya ini ya kita di rumah hari lebih sama ini. Toleransi kalau saya mau kan. Toleran gitu. Ya. Toleran tuh tidak menuntut kesempurnaan begitu. Tidak menuntut. Kadang kita pengen sempurna begitu ya, sama anak nggak pernah kelihatan ngebentak sama sekali, tapi justru semakin pengen sempurna malah semakin kelihatan ngebentak. Gitu. Iya. Jadi kita nuntut sempurna ya. Ya, jadi cukup pegang kaidahnya aja. Tadi pegang kaidahnya tuh pegang, saya mau mengambil hati anak gitu, tapi dalam prakteknya kalau memang ada ini ya jadikan ini sebagai kurikulum, berarti dengan anak. Kalau ini namanya marah, daripada anak tahu marah dari orang luar di rumah kan, mending tahu marah dari orang dalam rumah kan begitu ya. Nah ini Kang. Aduh, iya benar ya. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu tinggi ekspektasinya bahkan untuk diri kita sendiri sebagai ayah. Karena kita banyak input, wah ayah tuh gini, akhirnya
yang tertanam di sini ekspektasi yang terlalu tinggi jadinya gitu mungkin kan ya. Iya. Kan Oke, kan oke, manusia oke. kan manusia kan paling gampang belajar dari kesalahan ya Kang. Iya. Betul. Oh. Iya benar. Learn from the mistake. Jadi begitu kita bikin kesalahan karena aduh saya salah nih. Ya nggak apa-apa berarti habis itu berarti ada pelajaran berarti ya buat kita ya buat anak. Masya Allah. Siap. Kang Ulum masih ada, ini masih 2 poin nih. Taklif, qobla ta'rif, kemudian ta'rif, qobla taklif. Iya. Taklif. Jadi Ya. strong yang pertama kuat ketika mengikat hati anak. Strong yang kedua kuat ketika memberikan narasi peradaban. Strong yang ketiga adalah kuat ketika nanti kita mulai menugaskan anak gitu. Ketika anak masuk masa taklif. Taklif, oke. Jadi kaidahnya cukup sampai tadi aja. Oke. Ta'rif qobla taklif gitu, tapi dalam 2 kalimat itu ada 3 kekuatan. Ada 3. Oke. Nah, siap. Kuat ketika masa taklif itu adalah berarti memang anak nggak akan selamanya akan ada bersama dengan kita orang tuanya ya. Kita nanti akan melepas anak untuk dia hidup mandiri, untuk dia mengambil keputusannya sendiri. Bahkan ketika nanti akan menikah, meminang anak orang lain atau dipinang oleh anak orang lain kan, harus melepaskan orang tua. Pada ujungnya nanti rumah tangga ini bermula dari 2 orang dan akan kembali menjadi 2 orang lagi gitu. Karena anak-anaknya akan pergi atau dipinang begitu. Nah, sebelum itu pergi kita harus memberikan bekal berarti kan ya, supaya taklif. Benar. Padahal anak kita masih kecil, tapi kadang juga saya kalau ngobrol sama istri suka ngebayangin gitu Kang, gimana ya kalau anak kita nanti sudah menikah gitu. Maksudnya ya kita balik lagi berdua itu Kang yang jadi obrolan, kita nanti berdua ya. Kayak gitu. Itu Kang Ulum terakhir yang mau disampaikan dari apa yang kita obrolkan hari ini. Ya, untuk para ayah, bunda dimanapun berada, yuk kita jadiin WFH momen we from home, semuanya pulang ke dalam rumah ini, baik untuk kerja ataupun yang lain-lain. Kita manfaatkan momen ini satu untuk mengevaluasi bagaimana kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada keluarga dalam rumah. Kemudian yang kedua, ayo kita evaluasi bagaimana ikatan hati kita dengan orang-orang yang ada dalam rumah. Dan yang berikutnya adalah semoga mudah-mudahan from home ini, meskipun nanti setelah COVID-nya selesai begitu ya, ikatan hati kita terhadap orang-orang dalam rumah tetap bisa kuat, tetap bisa tersambung, ada atau tidak adanya wabah penyakit ini. Gitu barangkali kan. Amin. Siap. Amin. Terima kasih Kang Ulum, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Khair ya. Salam buat TPPL dan semua keluarga. Mangga, Keluarga sampai ya. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.